kita akan mulai. Mental kita adalah mental orang yang siap dipapar atau membiarkan diri dengan rela dipapar. Karena energi ini sifatnya memapar. Jadi kita membuka diri seluas-luasnya agar apa? Agar aura kita tidak mendistract. Agar gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh tubuh kita tidak malah menolak. Jadi kita harus betul-betul rela, siap, pasrah untuk menerima paparan gelombang. Nah, nanti akan saya coba setting tubuhnya seorang demi seorang. Makanya saya sangat butuh wajahnya. Seorang demi seorang akan saya setting, akan saya selaraskan frekuensinya dengan alam yang ada. Mudah-mudahan dengan begitu si gelombang yang datang itu tidak mendapat hambatan berarti lah gitu, atau lebih lancar, lebih mudah. Kang Arif Badrudin, gitu. Silahkan kesaksiannya gimana, Kang Arif Badrudin? Ya ini Kang, saya merasakan kan tadi sebelum disetting kan saya merasakan energi yang di alam ini kayak air hujan tuh, menyentuh ke sel-sel dalam masuk, meresap kayak air gerimis hujan tapi deres. Ya. Terus meluruh sampai masuk ke dalam, ke sel-sel yang paling dalam tuh. Ngerasain kayak gitu, tapi kecil-kecil. Nah, setelah disetting, itu gelombangnya yang masuk itu melebar. Kayak gitu. Bikin ya kayak bener yang dibilang jalan tol saya, karena masuknya lebih kayak air Deres sungai gitu. gerojoknya gitu. Oh gitu. Ya, Banjir banget. Lebih dalam, lebih dasar lagi. Iya. Lebih banjir. Terus rasanya sejuk, nyaman kayak gitu. Iya, syukur alhamdulillah. Dan yang paling besar masuk kalau saya di ulu hati, Kang. Yang paling saya rasakan paling besar mutarnya di ulu hati, masuknya di ke ulu dalam. Hati. Iya. Iya. Yang masuk ke dalam di ulu hati deres banget. Rasanya jadi betul-betul apa ya? Saya selama di HI baru merasakan yang Alkidar itu yang lebih dahsyat malam ini. Terus terang aja gitu. berapa tahun sudah. Oh, jadi seumur hidup baru ini yang paling dahsyat ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Saya merasakan energi yang paling dahsyat betul-betul masuk di saya ya, dulu syukur. Di Bali ikut sama Kang Diki, masuknya juga sama seperti jarum, tapi energi melimpahnya nggak kayak sekarang ini, Kang. Oh gitu. Di merambatnya ke tubuh itu bisa sempurna gitu. Yang 2012 ya, itu. Masuknya betul-betul seluruh. Iya. Dulu kan kayak ditusuk-tusuk juga. Oh, yang origom ya? Gitu. Cuma ini lebih, iya yang origom di Bali. Ini lebih waktu gimana? Kita main air itu yang lebih banyak masuknya itu ke tubuh saya lebih banyak sekarang. Wow, lebih banyak sekarang ya? Itu. Oh ya, syukur itu. Masuknya lebih dari sel itu mungkin kalau dulu mungkin sekian persen, ini kayak merasa 100% itu dimasukin semua gitu, Kang. Bisa ngapung atau nanti Akang teh. Terus badan panasnya luar biasa nih. Baru mikir aja sudah rasanya panas di dalam nih. Panas ya. Oh ya udah, nanti habis ini kalau ada waktu besok-besok kayaknya juga masih ada. Ini juga belum maksimal kan Arkidarnya. Lakukan lagi terus. Gitu. Terus ini kepala yang di sini masih terasa pusing nih, Kang. Masih pusing? Sebelah kiri. Iya. Nah, siapin Panadol yang banyak. Berat rasanya di belah kiri. Ya. Tapi alhamdulillah lah ya, ada pengalaman menarik ya. Pengalaman luar biasa. Ini baru kali ini saya merasakan betul-betul dari sel ujung kaki sampai ujung rambut itu betul-betul merasakan, Kang, kesadaran. Oh, dari luar biasa. Lanjutkan, Kang. Menyeluruh gitu. Menyeluruh ya. Iya, dari ujung kaki itu sel-sel tuh bisa dimasukin kayak pokoknya luar biasa nyamannya gitu loh. Pengalaman makanya saya baru selama di HI latihan yang paling bisa merasakan betul-betul sempurna malam ini saya merasakan yang terdahsyat untuk saya. Pokoknya nggak rugi deh ikutan Kang Jai malah ya gitu ya. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah itu gitu mah. Oke, terima kasih Kang Ali, Kang Arif, Kang Windy mangga. Nah gini Kang, kalau untuk tadi sebelum di setting mah, jadi ketika kesadaran dirinya dinaikkan itu suhu di luar itu jadi makin dingin, terus ada rambatan kecil di kayak
grenyem gitu Kang di atas kulit itu Kang. Terus setelah grenyem itu setelah disetting, grenyemnya itu masuk sampai ke dalam Kang. Jadi kayak ke bawah kulit gitu itu ke dalam terus beres di setting itu kayak kepala sampai kaki itu kayak dikasih kain yang agak basah gitu, jadi dingin dari kepala sampai ke kaki gitu kan, sejuk gitu ya. Ya sejuk itu dari kepala sampai kaki. Kalau energi arkidarnya terdeteksi, terasa yang masuk dari alam ke tubuh? Iya, kedeteksi itu Kang, yang jadinya dinginnya jadi jadi ke dalam gitu Kang, dinginnya jadi ke dalam dalam ke bawah kulit gitu Kang. Gitu. Sip. Pernah mengalami kejadian serupa? Agak mirip kayaknya Kang, agak mirip waktu ini Kang, pas ini Kang dibagikan ini waktu dulu sama almarhum yang berapa ribu grad gitu. Bukan Kang, yang Warka Kang. Oh, yang Warka. Oh, transfer Warka mirip-mirip begitu. Iya, mirip-mirip gini Kang. Iya. Jadi kalau yang selain Warka mah baru ini gitu, yang seperti ini gitu ya. Selain Warka mah baru ini. Ya, syukur tuh kalau gitu. Mirip energinya, dinginnya sama, terus karakteristiknya memang lebih halusnya tuh benar lebih halus gitu Kang. Iya. Oke, thank you banget Kang Windy. Kang Ari, silakan. Ya Kang, kalau yang saya rasain sih kalau sebelum itu misalnya kalau udaranya itu kerasanya energinya sejuk dingin. Nah kalau setelah di setting itu kayaknya ada tambahan kayak frekuensi yang khusus lebih halus gitu Kang. Oh gitu ya. Nah, terus di belakang kepala itu kerasa nyerap, terus juga di tulang ke tulang belakang juga, tapi di area tengah tulang belakang itu kayak agak ada denyutan gitu Kang. Nah, tapi setelah disimpan pakai segel tadi ya kan, itu kerasa lebih kerasa. Tapi jadi pengetahuan baru juga ternyata energi juga kalau misalnya bisa diperhalus lagi gitu kan. Iya, Pak Majikan gak bisa diperhalus. Hah? Pak Majikan gak bisa diperhalus, sudah beja-beja tapi. Dandan Kang. Lain, ku Hamplas nomor 2000. Ada? Tapi kalau energi alamnya terasa nggak? Kerasa Kang, kerasa. Dan bisa kerasa halus lagi masuknya. Iya. Sami-sami. Ada yang pernah mengalami seperti ini sebelumnya? Kalau untuk yang sehalus ini belum sih Kang. Karena biasanya aja cuman rasa aja. Oh gitu. Yang sebesar ini, sekentara ini juga belum? Belum. Yang untuk yang sekentara, ya mungkin karena ada rasa halusnya yang lebih kerasa gitu Kang. Biasanya karena sekentara aja. Iya, yang penting udah pernah ngerasain lah ya. Di pengetahuan baru lah Kang. Untuk sip. Kalau latihan nanti bisa diterapin lagi lah. Iya, oke, hatur nuhun pisan. Kalau arkidar itu kan konsep tentang keenergian, konsep tentang kesemestaan. Konsep tentang bagaimana ada sesuatu yang terjadi di tempat hidup kita, di ruang hidup kita. Itu arkidar. Arkidar itu dari bahasa Lemuria katanya, yang artinya adalah lautan energi atau bahtera energi. Nah, bahtera energi terjadi pada saat bukan pusat tata surya, bukan pusat alam semesta ya, tapi titik tengah lah, sebut saja begitu. Titik tengah alam semesta ini yang namanya Zanura, di mana itu merupakan sebuah medan non-magnetik yang dia mengikat seluruh isi alam semesta sehingga tetap berada di tempatnya masing-masing. Itu dia berdetak gitu. Karena rumus atom itu dia berdetak. Kenapa terjadi perdetakan? Perdetakan lagi. Non? Ternyata. Kenapa berdetak? Karena ada loncatan elektron. Nah, detakan yang sangat besar ini terjadi ritmik dan sistemik. Jadi ritmik, ada ritmenya. Bem, bem, bem. Lebih cepat dari itu sebenarnya. Nah,
getaran ini atau detakan ini menghasilkan gelombang. Setiap detakan melempar gelombang. Terus saja, gelombang ini kan energi. Energi yang merambat, bentuknya gelombang. Gitu. Nah, gelombang ini merambat ke seluruh alam semesta sampai ke planet kita kurang lebih 1 tahun sekali. Nah, terus apa yang akan kita lakukan sekarang? Yang akan kita lakukan sekarang adalah karena kita sedang terpapar. Jadi energi ini kan berjalan terus. Bukan sampai kepada bumi terus diam di sini, tidak. Energi ini terus berjalan, merambat. Berjalan itu merambat. Merambat terus, ya akan ada waktu datang dan waktu perginya gitu. Nah, mumpung lagi terpapar, ya mari kita siapkan tubuh kita untuk terpapar. Nah, nanti bagaimana terpapar yang efektif sehingga ada hasilnya gitu. Jadi semua orang terpapar, semua terpapar. Nggak ada yang tidak terpapar. Jadi mau yang ngeh, mau yang tidak ngeh, mau yang tidur, mau yang mabok, mau yang apapun itu terpapar. Mau manusia, mau bukan manusia terpapar. Cuman masalahnya kan ada yang terpapar sambil sadar, ada yang terpapar tidak sadar, ada yang terpapar apa, itu nanti efeknya beda-beda. Gitu. Nah, kita upayakan sekarang terpapar sambil sadar. Terus kita manfaatkan untuk men-trigger sistem tubuh kita, men-trigger sistem sel kita. Tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuan utama dan hanya itu tujuannya adalah memperbaiki kinerja tubuh, baik itu selnya maupun metabolismenya gitu. Itu sih tujuan utamanya mah. Nah, secara teknis yang akan kita lakukan nanti adalah men-setting tubuh kita, men-setting kesadaran kita, terus agar kita terkoneksi dengan tubuh, terus terkoneksi dengan kondisi ruang atau alam kita, lalu merasakan si energinya, lalu membiarkan energi itu memapar sampai bagian terkecil dari tubuh kita. Jangan langsung pikir, wah terkecil tubuh saya kutil. Bukan. Maksudnya terkecil adalah sel kita gitu. Nanti kita akan bimbing supaya itu bisa terjadi. Nah, cuman yang perlu diingat adalah ini energi itu berjalan. Mungkin tidak habis hari ini. Karena ini juga baru awal-awal permulaan-permulaan. Mungkin klimaksnya nanti malam, besok, atau lusa, atau seminggu ke depan, tergantung si besaran energi dan rambatannya. Tapi kenapa kok kita milih ngadain hari ini? Karena kita tidak bisa memastikan apakah ini akan bertahan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan. Kita nggak bisa memastikan, sangat tergantung dari besaran energi dan rambatannya. Rambatannya bagaimana, apakah banyak gangguan atau tidak, dan seterusnya. Jadi daripada kehilangan momen, lebih baik ya sudahlah pas awal-awal hajar aja. Nah, nanti harapannya Kang Teteh semua melakukan meditasi ini tiap hari sampai kondisi Arkidar ini dirasa selesai. Gitu. Jadi tujuan kita itu membuat kita bisa menyikapi kondisi ini gitu. Mudah-mudahan sih bisa bertahan lama. Si energi ini ada di planet kita. Jadi bisa tiap hari kita manfaatkan. Begitu kurang lebihnya.